Perkenalkan, nama saya Salis Mas Ahmad. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang yaitu mengenal switch. Nah, jadi di sini ada yang namanya MAC address. Nah, apa itu MAC address? MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan atau juga Network Interface Card atau NIC. Nah, MAC address ini berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Nah, setiap perangkat jaringan baik laptop, smartphone, router, maupun printer memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. Nah, bisa kalian lihat ini ada sebuah gambar yang bisa kita lihat adalah kode unik ya. Nah, untuk 6 angka awal ini dinamai dengan Organizationally Unique Identifier atau juga kode unik setiap vendor atau setiap perusahaan yang dimiliki. Nah, untuk 6 angka terakhir itu dinamai dengan Network Interface Controller Specific. Jadi ini adalah kode unik interface setiap perangkat yang dibuat oleh pabrik atau perusahaan. Di sini kita akan lanjut ke perbedaan dari MAC address dengan IP address. Nah, untuk perbedaan dari jenis alamat, MAC address ini itu berjenis fisik, dan untuk IP address ini berjenis logis atau berbasis software untuk IP address, dan juga untuk MAC address ini berbasis hardware. Nah, selanjutnya di sini ada lapisan OSI. Untuk MAC address ini berada di layer 2 atau juga data link. Untuk IP address ini lapisan OSI-nya itu berada di layer 3 atau juga network. Nah, lanjut di sini ada perbedaan dari sifat MAC address, yaitu sifat MAC address itu tetap dan tidak berubah. Jika untuk IP address ini dia itu dapat berubah sesuai jaringan untuk sifatnya. Lanjut di sini ada juga yang namanya format. Nah, format untuk MAC address ini 48 bit heksadesimal. Contohnya itu 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Nah, untuk format IP address itu hanya ada 32 bit atau IP versi 4 atau juga 18 bit IP versi 6. Nah, perbedaan dari fungsi MAC address dan IP address ini, untuk fungsi MAC address itu mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. Dan untuk IP address ini menghubungkan antar jaringan melalui internet. Nah, itu adalah perbedaan dari MAC address dengan IP address. Nah, di sini kita akan lanjut ke yang namanya ARP table. Jadi, apa sih ARP table itu? ARP table itu adalah daftar atau table yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC address yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer 3. Sederhananya, ARP table ini sama dengan daftar siapa punya IP berapa dan alamat MAC address-nya apa. Jadi, fungsi ARP table ini untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal atau LAN. Nah, ketika sebuah perangkat ini ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC address-nya, lalu tujuannya supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Nah, jadi untuk ARP table ini atau Address Resolution Protocol table ini adalah daftar siapa punya IP berapa dan alamat MAC address-nya apa, dan juga bagaimana cara kerjanya untuk ARP table ini. Nah, di sini kita akan coba lanjut ke video implementasinya bagaimana cara kerja ARP table dan bagaimana cara mengecek MAC address-nya ya. Nah, di sini saya sudah berada di video implementasinya, yaitu di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 2 PC untuk kita coba bagaimana cara kita melihat MAC address dan bagaimana cara kerja ARP table ya. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu IP address untuk setiap laptop ya. Kita akan pergi ke IP configuration. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk PC 0 itu IP address-nya 10.10.10.1, dan untuk subnet kedua PC ini subnet pasnya itu 255.255.255.252. Kita langsung saja isi 1, enter. Lalu untuk subnet masnya
255.25.252. Enter. Ke PC 1, lalu ke konfigurasi juga sama 10.10.2. Nah ini sudah ya. Lalu bagaimana cara kita mengecek MAC address-nya? Nah dengan cara kita pergi ke PC 0 terlebih dahulu dan kita coba ping ke PC 1. Itu kita ketik ping, lalu ketik IP tujuan yang ingin kita tuju. Sini 2. Untuk PC 1 itu menggunakan IP-nya itu 10.10.10.2 ya. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Itu reply from TTL ya. Nah, sudah. Kita coba dari PC 1 ke PC 0. Ping 10.10.10.1. Nah, ini juga sama ya, ada reply from dan juga TTL. Nah, setelah kita mengirim pesan, nah bagaimana cara kita untuk mencari tahu MAC address dari setiap PC ini? Nah, kita bisa gunakan yang namanya ARP min D, ARP min A. Nah, sini bisa kita lihat ARP min A. Jadi ARP min A ini itu untuk apa? Yaitu untuk melihat MAC address dari PC 1 ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada internet address atau IP address dari PC 1 yaitu 10.2. Nah, di sini ada yang namanya physical address atau juga MAC address ya, bisa kalian sebut MAC address, yaitu 002.17ab.d564. Nah, di sini juga ada tipenya itu dynamic atau otomatis diisi ya guys ya. Nah, di sini kita juga akan mencoba melihat ke PC 1 bagaimana bagaimana cara kita melihat MAC address si PC 0 ini. Sama halnya, yaitu tinggal ketik ARP min A. Nah, sekalian lihat di sini untuk internet addressnya itu sama, IP addressnya 10.10.10.1 dan physical addressnya itu atau MAC address dari PC 0 itu 0040 OB B7 BDA4. Tipenya juga sama ya, dynamic. Nah, jika kalian juga ingin melihat secara keseluruhannya, kalian bisa gunakan yang namanya IP config ya. Nah, di sini kalian tinggal ketik yang namanya IP config/all. Nah, di sini kalian bisa lihat keseluruhan dari PC kalian ya, dari IP address. Nah, di sini ada, lalu subnet mask juga ada, dan juga MAC addressnya bisa kalian lihat. Kita samakan dengan yang ada di PC 1. Nah, coba kita kesini. Nah, bisa kalian lihat di PC 1 ini kan internet addressnya itu yang punyanya itu PC 0 kan. Nah, di sini 10.10.10.1. Untuk physical addressnya atau MAC addressnya itu 0040. Nah, bisa kalian lihat di sini juga sama ya, 0040 BB7 BDA4 ya, sama ya guys ya. Nah, seperti itu. Sini juga kita akan cari tahu bagaimana cara kerjanya dari ARP table. Nah, kita akan menghapus terlebih dahulu pesan yang sudah kita kirim ya dengan komen ARP min D. Nah, kita cek kembali apakah ada. Nah, di sini ARP-nya tidak ditemukan, jadi kita hapus di PC yang pertama juga. Ketik ARP min A, lalu kita coba ARP min D. Nah, kita coba cek kembali ARP min A. Nah, sini juga ARP min A. Ini juga ARP-nya itu tidak ditemukan. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara kerja dari ARP table ini. Kita akan pindah ke mode simulation.
Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara kerja dari ARP itu. Di sini kita akan coba mengirim surat dari Cisco ini atau add simple PDU. Nah, di sini kita akan coba mengirim dari PC 0 ke PC 1. Nah, bisa kalian lihat di sini ada yang namanya ICMP atau Internet Control Nah, di sini juga ada yang namanya ICMP ya. Nah, di sini ICMP-nya itu dimulai dari layer 3 atau itu hanya mengetahui IP-nya saja ya dari si PC 1 ini. Nah, di sini juga ada yang namanya ARP atau layer 2, yaitu mencari MAC address dari si PC 1. Jadi di sini bisa kalian lihat MAC address-nya itu belum ditemukan. Jadi diganti dengan angka FFFF. Nah, seperti itu. Nah, mari kita coba jalankan di sini, tinggal kita play. Nah, kita tunggu. Di sini tuh banyak hal yang dilalui untuk mengirim satu pesan ya. Nah, yang bisa kalian lihat di sini masih dalam progres ya. Nah, sepertinya di sini sudah selesai. Kita berhenti terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat setiap tahapan ya. Di sini juga bisa kalian lihat ini tuh ARP yang di layer 1 port fast Ethernet atau pengiriman ya. Jadi layer 1 itu untuk terhubung ke dalam kabel. Nah, kita akan lihat lagi. Di sini masih atau sudah masuk ke in layers, tapi dalam destination ini masih broadcast atau masih mencari ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa destination-nya itu PC 1 dan pada layer 2 itu sudah diketahui dari MAC address-nya ya. Dari si MAC address PC 1 ini sudah diketahui. Nah, lalu di sini bisa kalian lihat bahwa hot layer dan in layernya sudah diketahui ya dari layer 3 dan layer 2 ini. Dan yang terakhir dia sudah termasuk ke in layers atau sudah termasuk ke pengirimannya ya. Atau sudah bisa disebut ini tuh udah sukses. Karena bisa kalian lihat di sini add device-nya itu PC 0, source-nya dari PC 0 dan destination PC 1. Dan itu sudah masuk ke layer 1 yaitu kabel dari si port FA0 nya ya. Nah, bisa kalian lihat juga di bawah sini tuh sudah sukses. Bisa kalian lihat di bawah sini. Di sini tuh sudah termasuk sukses. Nah, bagaimana jika PC ini lebih dari satu ya atau banyak? Nah, kita bisa gunakan yang namanya switch untuk lebih dari 4 PC ya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan 4 PC dan juga satu switch ya. Berbeda halnya dengan tadi, saya hanya menggunakan 2 PC saja ya. Nah, sini kita akan coba pergi ke switch terlebih dahulu, ke command CLI. Kita ke enable, lalu kita ke show interface. Nah, di sini bisa kalian lihat jika kita enter maka kita akan bisa melihat keseluruhan dari setiap interface line ya, line protokol ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ada yang namanya address is. Di sini ada 00D0 5867 1401 ya. Untuk interface 02 itu perbedaannya ada di belakang nih, ada 02 untuk interface fast Ethernet 02 atau interface 02. Di sini itu 01. Nah, untuk interface 2 itu 02 dan seterusnya ya. Di sini juga ada 03. Seperti itu. Langsung saja ya kita coba bagaimana cara kerja dari ARP table tersebut ya. Menggunakan pesan yang ada di Cisco Packet Tracer ini. Kita akan coba dari PC 0 ke PC 2 ya. Kita akan coba, atau PC 3 saja.
di sini sama halnya, kita lihat yang pertama itu pas diawali dengan ICMP. Nah, dimulai dari layer 3 ada ARP atau layer 2, yaitu di sini tuh add device-nya PC0, source-nya PC0, atau destination broadcast, atau sedang mencari ya. Sedang mencari di manakah PC yang sedang ingin kita tuju untuk mengirim pesan. Sini kita tinggal mulai saja atau play. Bisa kalian lihat di sebelah kiri sini sedang adanya proses untuk mencari broadcast. Nah, di sini ada tanda silang untuk PC yang tidak ingin dituju ya, karena si IP address-nya itu yang sudah diketahui. Jadi itu hanya mencari PC yang menggunakan IP address tersebut yang kita cari. Di sini bisa kalian lihat hanya PC 3 lah yang akan berhasil atau checklist, ada tanda checklist ya. Ini masih proses, kita harus menunggunya. Nah, sini bisa kalian lihat banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mengirim pesan jika banyak PC ya yang digunakan. Nah, ada banyak tahapan ya. Yang ini tuh dari layer 2, lalu di sini melalui layer 1 atau port Ethernet, kabel, dilanjut dengan Ethernet, sedang mencari broadcast. Kita lihat di PC 2 nya ini juga tidak terdeteksi karena PC 2 ini bukan destinasi atau tujuan dari si PC 0. Jika kita lihat di PC 3, nah di sini dia itu hanya mengetahui IP address-nya terlebih dahulu ya, sebelum ke MAC address-nya. Nah, di sini kita lihat ke switch di ke PC 3. Di sini destination masih berstatus broadcast atau belum terlihat ya, atau belum ditemukan. KRP PC0, switch to PC0 masih statusnya broadcast. Dan di ICMP di sini, nah di sini sudah ditemukan, yaitu destination PC 3 dan MAC address dari PC 3 ini adalah 00B.BE60.1A dan 7C. Nah, ini juga dilanjutkannya yaitu mengirim filenya atau pesannya. Nah, di sini sudah masuk. Lalu setiap prosesnya pun ada di sini, dari out layers dan sampai in layers ya. Di sini sudah memasuki port layer, IP address sudah ditemukan dan MAC address-nya juga sudah ditemukan. Nah, itu jadi semua ini adalah tahapan dari ARP table ya. Nah, mungkin sekian saja video dari saya. Nah, mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.